Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada kabar buruk kembali datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka Rasmus Højlund dilaporkan kini masuk dalam incaran Bayern Munchen. Menurut laporan Bleed, Højlund saat ini menjadi prioritas utama dalam perburuan striker Manchester United. Højlund disebut-sebut jadi pilihan utama Erik ten Hag saat ini. Jadi sang manajer akan mencoba merekrut Højlund untuk menjadi mesin golnya yang baru. Namun rencana MU untuk merekrut Højlund berpotensi ambiar karena Bayern Munchen juga tertarik merekrut striker belia itu. Di Rotten saat ini sedang berburu striker baru, pasalnya mereka belum menemukan pengganti Robert Lewandowski yang cabut ke Barcelona di tahun 2022 silam. Bayern Munchen dikabarkan tertarik kepada Højlund karena serang striker punya talenta yang besar. Jadi mereka siap menikung MU untuk perburuan striker timnas Denmark tersebut. Sang striker dilaporkan akan dibanderol di kisaran 70 juta euro oleh Atalanta di musim panas ini. Apakah kamu memperhatikan dua target transfer Manchester United dan satu target AC Milan? Seluruhnya mencetak gol dalam laga-laga internasional mereka di ajang kualifikasi Euro 2024 tadi malam. Inggris menang besar 7-0 atas tim yang di masa lalu pernah menyakiti hati Italia dan Jerman, Makedonia Utara. 2 dari 7 gol itu dicetak Harry Kane yang menjadi target transfer Manchester United. Satu target lainnya melesakkan gol dalam laga kualifikasi Denmark di Slovenia. Dan mungkin Anda sudah tahu nama pemain yang dimaksud. Rasmus Højlund mencetak 1 gol yang menyelamatkan nasib Denmark usai Slovenia unggul lebih dulu. De Laurentiis mengaku sudah memberikan tawaran perpanjangan kontrak 2 tahun kepada Victor Osimhen. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis membuka pintu bagi klub yang menginginkan mesin gol mereka, Victor Osimhen, untuk melakukan negosiasi pada bursa transfer musim panas ini. Osimhen menjadi komoditi panas pada bursa transfer, menyusul performa apiknya bersama Napoli di musim 2022-2023 dan meraih sepatu emas dengan torehan 26 gol di Liga Italia. De Laurentiis menyatakan Napoli akan berusaha mempertahankan Osimhen agar tetap berada di kota pelabuhan dengan menawarkan perpanjangan kontrak. Namun ia juga tidak menutup pintu bila ada tawaran yang menarik. Di tengah Osimhen mendapatkan perpanjangan kontrak, manajemen dan jajaran pelatih di bawah pimpinan Eric Garcia akan mengevaluasi pemain lainnya untuk mengetahui apakah mereka bakal cocok dengan skema permainan yang diinginkan. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah menetapkan harga jual Eric Bailly di musim panas ini. Mereka membandrol sang bek dengan harga yang tergolong cukup murah. Menurut laporan The Daily Mail, Erik ten Hag sudah kotok palu untuk tidak menggunakan jasa Eric Bailly di musim depan. Ia menilai gaya bermain sang bek kurang cocok dengan gaya bermainnya, apalagi performanya saat dipinjamkan ke Marseille juga tidak terlalu oke. Alhasil ia lebih memilih untuk menjual bek timnas Pantai Gading itu ketimbang menggunakannya di musim panas. Menurut laporan yang sama, MU membandrol Eric Bailly dengan harga yang tergolong cukup murah. Sang bek bakal dilepas di kisaran 2 juta pound sterling saja. Ini disebabkan karena performa sang bek memang kurang bagus dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, kontrak Eric Bailly hanya tersisa 1 tahun lagi. Jadi MU tidak bisa membandrolnya dengan harga yang tinggi. Ada rumor beredar seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sedang menjajaki transfer Gleison Bremer dari Juventus.
Menurut laporan Calcio Mercato, bahwa Manchester United tertarik merekrut Bremer setelah melihat rekam jejaknya di Italia. Ia menjadi salah satu pemain terbaik Juventus di musim ini. Jadi Erik ten Hag tertarik untuk merekrut jasa sang bek. Laporan yang sama mengklaim bahwa kans MU untuk merekrut Gleison Bremer dari Juventus. Ini disebabkan Juventus mengalami masalah keuangan yang cukup pelik. Apalagi musim depan sinyonya tua gagal lolos ke Liga Champions pada musim depan. Jadi mereka terpaksa menjual beberapa pemain mereka, di mana Bremer menjadi salah satu pemain yang berpotensi untuk dilepas. Sang bek dilaporkan bisa diangkut di kisaran 60 juta euro di musim panas ini. Wonderkid Manchester United Alejandro Garnacho tampil untuk kali kedua bersama timnas senior Argentina saat melawan timnas Indonesia di FIFA Matchday yang berlangsung pada hari Senin 19 Juni 2023. Garnacho batal dijadikan starter pada laga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu. Pemain 18 tahun itu kembali diturunkan sebagai pemain pengganti. Alejandro Garnacho masuk di babak kedua tepatnya pada saat laga berjalan 1 jam menggantikan posisi Nico Gonzalez. Sayangnya laga kedua Garnacho kurang memuaskan. Beberapa kali usaha Garnacho menembus pertahanan Indonesia gagal. Garnacho malah kerepotan lepas dari penjagaan bek kanan timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam Bahar. Praktis Garnacho cuma bisa melepaskan satu tembakan selama bermain di stadion utama Gelora Bung Karno. Garnacho malah beberapa kali menjatuhkan Asnawi. Garnacho juga sempat kena gocek oleh wonderkid Indonesia Marcelino Ferdinand. Untungnya Argentina tetap perkasa atas timnas Indonesia. Tim Tengo berhasil menang 2-0 atas timnas Indonesia. Lantas bagaimana menurut pelatih Lionel Scaloni soal performa Garnacho kala melawan Indonesia? Rupanya Scaloni tidak terlalu kecewa dengan aksi-aksi Garnacho di lapangan. Garnacho sudah baik, tetapi berharap pemain muda ini bisa berkembang lagi, kata Scaloni. Setelah sering mendapatkan cedera berkepanjangan, Ansu Fati secara perlahan mulai tersisihkan dari skuad reguler Barcelona pada musim 2022-2023. Bersama skuad asuhan Xavi Hernandez, dirinya nampak sulit diberikan kepercayaan penuh usai kalah saing dengan pemain seperti Robert Lewandowski, Rafinha, sampai Gavi dalam mengisi sektor penyerangan yang menjadikannya dikabarkan mulai kecewa dengan situasinya. Melihat hal itu, MU yang sedang berniat untuk menambah kekuatan di lini depan pun mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Setelah memperlihatkan minat dalam mendatangkan Ansu Fati pada jendela transfer musim panas 2023 nanti, pemain berpaspor Spanyol itu sudah mengetahui apabila MU mempunyai minat untuk menggunakan jasanya. Dirinya justru menutup rapat-rapat kesempatan hijrah ke Old Trafford lantaran masih bertekad memperjuangkan tempatnya di Barcelona. Manchester United dilaporkan masih dalam proses untuk mengontrak David Raya dari Brentford musim panas ini. Penjaga gawang Brentford telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub selama jendela transfer saat ini untuk mengambil langkah selanjutnya dalam karirnya. Tottenham Hotspur dianggap memimpin perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan beberapa laporan menunjukkan bahwa persyaratan pribadi telah disepakati. Spurs enggan memenuhi harga yang diminta Brentford senilai 40 juta euro untuk pemain Spanyol itu, malah menilai dia sekitar 20 juta euro. The Telegraph mengklaim bahwa keraguan-keraguan Tottenham untuk mengumpulkan lebih banyak uang telah membuat pintu terbuka bagi MU untuk membajak kesempatan dan membawanya ke Old Trafford. Baik Tottenham maupun MU berada di pasar untuk penjaga gawang baru musim panas ini karena ketidakpastian atas masa depan David De Gea dan Hugo Lloris. Striker asal Prancis Anthony Martial sudah membela Manchester United sejak 2015. 8 tahun memperkuat MU, penampilan Martial angin-anginan dengan kombinasi cedera hingga inkonsistensi performa. Kesabaran fans pun perlahan habis melihat Anthony Martial yang seringkali keluar masuk ruangan perawatan karena cedera. Usia Martial tidak muda lagi dan ini berumur 27 tahun. Usia prima pesepak bola di Eropa. Kontrak Martial masih tersisa hingga 2025 dan ia menjadi rekrutan muda termahal ketika MU merekrutnya pada 2015 dari AS Monaco sebesar 60 juta euro dalam kondisi prima.
Martial memenuhi kebutuhan di lini depan Man United, akan tetapi seringkali juga ketika MU membutuhkannya, Martial cedera dan opsi lini depan berkurang. Itu mempengaruhi kepercayaan diri Martial dan ia pun disarankan pergi pada bursa transfer musim panas 2023. Jonathan Johnson, pakar Liga Prancis atau sepak bola Prancis, menilai Martial sayangnya harus pergi meninggalkan MU di musim panas ini. Martial dapat kembali ke Olympique Lyonnais atau memperkuat Lens. Johnson menyayangkan melihat talenta Martial tidak berkembang maksimal di Man United. Ia pun melihat tekanan membela klub sekaliber MU juga turut mempengaruhinya. Dilansir dari Daily Express, kisruh kepemilikan MU bisa mengorbankan 5 target Erik ten Hag. Saat ini keluarga Glazer selaku pemilik Setan Merah tengah berusaha menjual klub. Kabar terbaru, Sheikh Jassim yang merupakan pengusaha asal Qatar dirumorkan tinggal selangkah lagi untuk sah menjadi pemilik baru. Serah terima pemilik lama dan baru dianggap bisa menghalangi MU untuk mendatangkan pemain. Hingga saat ini mereka belum memimpin persaingan dalam perebutan sejumlah nama bintang. Awalnya MU erat dikaitkan dengan bek tengah Napoli Kim Min-jae. Kim Min-jae justru dikabarkan lebih dekat untuk bergabung dengan Bayern Munchen. Hal yang sama terjadi saat MU mencoba melirik gelandang West Ham United Declan Rice. Untuk transfer Rice, Ten Hag kalah start dari Arsenal yang sudah mengajukan penawaran. Target utamanya yaitu jatuh kepada Harry Kane dari Tottenham dan Victor Osimhen yang membela Napoli untuk posisi striker. Masalah MU masih sama, mereka belum bergerak untuk menawar para pemain idaman. Incaran terakhir Ten Hag, Moises Caicedo, justru lebih dekat ke Chelsea. Dalam beberapa pekan terakhir, secara keseluruhan ada 5 pemain yang bakal dilepas dari genggaman jika MU tidak kunjung menyudahi urusan kepemilikan klub.